Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kapten Sidrotul Muntaha, MSI MR. Saya salah satu dosen di Politeknik Pelayaran Barombong pada program studi Nautika. Politeknik Pelayaran Barombong adalah salah satu kampus yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. Di sini saya mengampu mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai pada semester 3 yang berbobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, di mana diketahui bahwa mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengajarkan bagaimana cara melayarkan sebuah kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, aman, dan ekonomis dalam penentuan posisi kapal dengan menggunakan bantuan benda-benda darat. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai atau Terrestrial Navigation, saya akan menguraikan terkait deskripsi singkat mengenai mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai yang merupakan adalah subkompetensi navigasi dari dinas jaga pada tingkat operasional di kapal yang merupakan kompetensi 8 dari 20 kompetensi yang wajib dikuasai oleh pemilik sertifikat ahli nautika tingkat 3 dalam menjabat sebagai officer jaga dalam dinas jaga bagian deck, atau kita kenal dengan deck officer class 3 pada kapal ukuran 500 got tonnage atau lebih sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010 Manila, yaitu pada tabel E3/1 STCW Code. Capaian pembelajaran lulusan Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai ini tersebut sesuai dengan di capaian pembelajaran lulusan ketiga untuk keterampilan khusus dan capaian pembelajaran lulusan keempat untuk pengetahuan dalam RPS, yaitu sebagai berikut. 1. Taruna mampu memahami tentang bentuk bumi dan mampu menentukan perbedaan garis lintang dan bujur. Yang kedua, taruna mampu menggambarkan bumi sebagai elipsoid. Ketiga, taruna mampu merencanakan dan melakukan pelayaran dan menentukan posisi. Yang keempat, taruna dapat merancang dan menjalankan proses pembelajaran terrestrial navigation atau navigasi pantai berbasis navigasi konvensional maupun navigasi modern yang benar, khususnya terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, taruna dapat mengoperasikan dan menjalankan prosedur sistematika pengemudian kapal baik nasional maupun internasional. Yang keenam, taruna menguasai prinsip merencanakan dan melakukan pelayaran serta menentukan posisi. Ketujuh, taruna memiliki pengetahuan tentang sistematika dan merencanakan dan melakukan pelayaran serta menentukan posisi bernavigasi baik di laut lepas maupun di alur pelayaran sempit, manual maupun automatikal. Yang kedelapan, taruna dapat menguasai ilmu terrestrial navigation secara keseluruhan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk belajar adalah sebagai berikut. Kemampuan akhir tiap-tiap tahapan, taruna dapat menjelaskan tentang pengetahuan ilmu sailing atau pelayaran. Yang kedua, taruna dapat menjelaskan chart work exercise atau latihan kerja peta. Yang ketiga, taruna dapat merumuskan informasi from chart, list of light, and other application atau informasi dari peta, daftar suara maupun publikasi lainnya. Teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu mengenai pertama adalah delivery. Di awal perkuliahan saya membuat kontrak perkuliahan dengan taruna
di mana kontrak perkuliahan ini saya memberikan aturan-aturan kepada taruna. Kemudian bobot nilai yang harus dicapai oleh taruna tersebut dan buku referensi yang harus digunakan oleh para taruna. Kedua, interaction merupakan interaksi antara dosen dan taruna dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga, assessment merupakan pemberian tugas kepada taruna guna mengukur kemampuan para taruna itu sendiri. Nah, ini saya lakukan secara objektif. Pada pertemuan di awal, saya memberikan kontrak perkuliahan, salah satunya adalah bobot nilai yang harus dipenuhi oleh taruna tersebut. Adapun bobot penilaian terdiri dari yang pertama adalah tugas mandiri sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, serta kehadiran sebesar 5%. Untuk taruna yang aktif dalam kelas menjawab soal diberikan oleh dosen ataupun soal-soal yang diajukan oleh teman taruna itu sendiri, maka akan diberikan nilai plus. Demikian diskusi mata kuliah CPL dan CPMK dari mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai pada pertemuan ketiga dengan materi peta laut dan menentukan posisi lintang dan bujur. Diplometry Nautical Alpha, total 24, present 23. Present 1, information absent. Ready to follow the class. Carry on. Carry on. Selamat pagi, good morning. Sebelum pelajaran kita mulai, kita yang hadir ya, tadi dari ketua kelas laporkan ada 23 yang hadir. Aiman hadir ya. Airin Nabi, Akmal, Akib Fauzan Jaki. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menjelaskan mungkin apa yang bisa dijelaskan terkait dengan materi yang kemarin, bentuk bumi. Apa itu bentuk bumi? Bagaimana Anda tahu bahwa bumi itu bulat? Itu dari tanda-tanda apa yang bisa Anda dapatkan? Oke, silakan. Dari Cakrawala. Cakrawala ya, oke. Ada pertanyaan terkait dengan pertemuan terakhir kemarin? Ada pertanyaan? Saya anggap sudah jelas ya. Kalau begitu mari kita materi ke berikutnya. Jadi materi pelayaran datar kita, yaitu khususnya yang sekarang kita ini adalah tentang peta laut ya. Anda harus paham tentang peta laut dan bagaimana menentukan posisi lintang dan bujur. Yang terkait dengan materi pertemuan kita kali ini, ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum. Yaitu tujuan pembelajaran umum di sini kita harapkan dapat menentukan posisi dan kesalahan pedoman. Ya, itu nanti ada kesalahan pedoman yang khususnya dalam menggunakan benda-benda darat. Ini secara instruksional umumnya atau pembelajaran umum. Selain dari tujuan daripada pembelajaran khususnya, yaitu yang pertama adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan peta laut sama peta darat itu berbeda ya. Di sini ada peta laut ya, yang kita gunakan adalah ya namanya peta Mercator. Dan selain kita bisa menjelaskan peta, apa itu peta yang kita gunakan untuk pelayaran, kita juga bisa menentukan posisi. Karena fungsi utama di dalam pelayaran itu adalah bagaimana kita menentukan posisi benda-benda di darat, benda-benda yang bisa kita lihat dari atas kapal. Ya, makanya dulu dengan posisi coastal navigation
atau terrestrial navigation. Jadi apa yang disebut dengan peta laut di sini adalah jadi bentuk lingkungan bumi yang kita pindahkan dalam bentuk kertas, ya, dalam bentuk kertas yang merupakan bidang datar, ya, bidang datar. Itu yang disebut dengan peta laut, ya. Apa saja yang peta laut yang bisa kita lihat di sini adalah ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh kita nanti di atas kapal sebagai seorang navigator, di mana hal-hal yang bisa kita dapatkan dari peta laut itu adalah tentang bagaimana kita harus bisa menentukan posisi kapalnya, kemudian jarak, haluan, dan juga ada kedalaman laut, kemudian juga ada benda-benda darat yang bisa digunakan untuk bernavigasi. Bumi atau bumi itu yang kita bisa pindahkan dalam peta laut itu kita kenal namanya peta Mercator, bentuk proyeksi silinder yang di silindernya tadi ada menyinggung pola bumi di khatulistiwa atau disebut dengan titik pusat bumi, ya. Jadi di dalam peta Mercator ini ada kita sebut dengan peta lintang bertumbuh. Mengapa dikatakan peta bertumbuh? Karena jarak antara lintang 10 derajat ke lintang 20 derajat lebih besar jaraknya dari jarak antara lintang 0 ke lintang 10. Jadi bulatan bumi kan udah pernah lihat, ya, bumi, ya. Ya, bentuk bulatan bumi di tengah itu ada khatulistiwa, makin ke puncak ada berapa derajat? Dari khatulistiwa ke kutub berapa derajat? Pembuatan petanya dengan peta Mercator dengan sistem peta lintang bertumbuh 90. Nah, itulah makanya dengan 90. Jadi dari khatulistiwa ke utara itu 90, dari khatulistiwa ke selatan itu 90. Ada kutub utara, kutub selatan. Bahwa itu bisa disebut dengan peta laut itu ada dua persyaratan. Yang pertama ini adalah konform. Peta itu harus memenuhi syarat, yaitu konform. Artinya apa? Sudut di bumi harus dipindahkan ke peta tanpa perubahan. Itu konform. Jadi apa yang ada di peta di bidang datar tadi dengan bentuk bumi yang sebenarnya adalah konform. Kemudian yang kedua adalah loxodrome. Jadi kalau kita membuat garis haluan di peta itu bentuknya garis lurus, ya, bukan melengkung. Kalau kita kalau kelihatan kalau di darat itu kan kita datar, kan, ya, datar, ya, ya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk bulat. Berarti kalau kita di darat berarti bentuknya kita membuat garis itu adalah melengkung. Tapi kalau di peta kita harus buatkan di sini harus loxodrome. Atau artinya apa? Garis-garis yang kita buat di darat yang sebenarnya itu melengkung, kalau di peta adalah merupakan garis lurus atau loxodrome. Itu dua persyaratan ini yang dipersyaratkan bahwa hal itu merupakan sebuah peta yang bisa digunakan untuk bernavigasi. Jadi persyaratan yang lain yang bisa kita gunakan peta untuk pelayaran itu yang pertama harus up to date. Artinya apa? Setiap peta itu ada koreksi, ya. Jadi peta ini harus dikoreksi setiap saatnya. Jadi NTM itu keluarnya setiap minggu untuk mengoreksi peta-peta di seluruh dunia ini. Kemudian kondisinya masih baik. Dalam peta ini, kalau kita membuat garis haluan yang kita buat, misalnya ini contoh Tanjung Priok di sini. Petanya peta Tanjung Priok. Kalau kita membuat garis haluan misalnya ke utara, ini berupa garis lurus. Untuk daerah-daerah yang berbahaya itu kita tandai biasanya. Ada tanda-tanda catatan yang bisa kita tulis di dalam peta ini. Kalau garis lurus ini yang nanti kita akan lalui, ya. Untuk di sekitarnya di situ itu ada daerah-daerah yang tidak bisa kita lalui, ya. Misalnya di situ karena ada karang, ada tempat dangkal, ya. Makanya kasih catatan di sini. Atau disebut dengan no go area, ya. Di sekitar trek yang kita buat, di sekitarnya karena di situ ada kedangkalan atau ada rumput, maka ditulisin di situ. No, mungkin dikasih asiran atau apa, jadi tidak boleh melewati daerah ini. Ini sebagai tanda bahwa kita seorang navigator bisa, oh ini kita nggak boleh melewatin daerah sini, no go area.
Kemudian ada tempat reporting system. Jadi tempat mana? Jadi dari track yang kita tempat titik mana nanti kita akan namanya reporting system. Jadi kita akan melaporkan ke pelabuhan terdekat, tandai di dalam peta. Ya. Kemudian juga kita tandai juga misalnya tempat kita belok, misalnya dari haluan, misalnya haluan 30 mau belok ke haluan 85 misalnya, itu titik perbelokan itu namanya AC atau disebut dengan alternating course atau tempat belok AC ya. Makanya kasih tanda di situ AC. Jadi harus di posisi itu harus berbelok ya. Kemudian ada true course siap ada di sini, ditulis di sini ya. Setiap haluan garis, kemudian ada true course-nya harus ditulis. Misalnya 030 ya, haluan 30 true course-nya 30, berarti di sini tulis 030 true course ya. Kemudian belokan lagi 85 ditulis lagi 085, ini namanya true course-nya ya. Kemudian ada waypoint ya, waypoint itu titik-titik ya, namanya waypoint, titik-titik di mana posisi tadi menjadi tempat tadi artery course, tempat reporting system, itu namanya waypoint. Yaitu titik-titik di mana titik itu dibutuhkan. Mungkin saya jelaskan di sini ada perlengkapan yang perlu Anda ketahui ya. Ya, ini namanya peta laut ini ya. Yang tadi sudah saya jelaskan peta laut ya. Ini peta laut nih. Di sini ada bujurnya, di sini bujur, di sini ada lintang ya, ada lintang. Ya. Ada bujur, ada lintang. Ya. Kemudian di sini katalog ya, katalog mungkin udah pernah lihat ya. Untuk mencari peta ini ada dibutuhkan namanya katalog. Nah, katalog itu nanti bisa, misalnya kita mau berlayar dari A ke B ya. Kemudian ada NTM, tadi NTM sudah saya sebutkan. NTM itu apa? Notice to Marine, publikasi yang bisa digunakan untuk mengkoreksi peta. Kemudian Mister Jajar. Mister Jajar ini yang disebut Mister Jajar itu ya. Mister Jajar ya, ini kan jajar kalau dianukan Mister Jajar. Kalau kita membuat menarik garis haluan, kemudian dengan ini namanya Mister Jajar ya. Kemudian ada penggaris triangle ya, ini satu set, ada dua ya, triangle. Kemudian jangka atau divider ya, ini jangka atau divider yang bisa kita pakai ini ya. Biasanya siapa yang membuat perencanaan pelayaran? Biasanya adalah mualim 2 ya. Mualim dari A sampai C itu jalannya berapa, bisa ditempuh berapa lama, itu namanya perencanaan pelayaran. Misalnya 1A sampai B, pelabuhan A sampai pelabuhan B, dari titik poin tadi bisa dihitung. Jadi perjalanan kita butuh berapa lama, karena setiap kapal kita kan punya kecepatan juga kan. Kecepatan rata-rata kita apa? Nggak mungkin kita berubah-ubah kecepatannya. Kalau manuver mungkin bisa berubah, tapi kalau sudah full away, kapal sudah full away, itu kecepatan akan konstan. Misalnya pengaruhnya hanya di arus atau kena ombak. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan berapa lama perjalanan yang akan kita tempuh. Jadi sebelum kita berlayar, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah peta navigasi penting ya. Paham kan apa yang disebut peta? Ya, kayak apa yang disebut peta ya. Kemudian pengetahuan tentang peta dan cara menggunakan ya. Ini kebetulan nih peta ini adalah yang satu contoh, nih peta ini memasuki suatu daerah ya, daerah. Makanya di kecil, ini skalanya skala besar di sini petanya. Nah, ini hal-hal yang dilihat di dalam peta. Ada simbol-simbol peta. Anda bisa belajar nama cat simbol. Ada kompas yang dibuat dengan di mawar pedoman di sini. Kemudian ada light. Light itu apa? Light yang bisa kita dilihat di sini. Namanya apa? Kalau kita lihat, suar. Ya, suar. Itu disebut rambu-rambu navigasi. Ya, ada light. Itu bisa kelihatan juga di peta. Ya. Ya. Ada merah, ada hijau. Ya, sistem namanya sistem perambuan. Ya. Ini bisa kita lihat namanya ada di dalam informasi publication yang lain ya. Misalnya ada daftar SWAR. Itu ada di sini.
Ya. Kemudian juga periodik juga pasang surut. Ya, ini juga itu ada juga kita kenal namanya publikasi namanya daftar pasang surut. Nah, ini yang perlu kita pahami juga ya. Ada buku-buku publikasi selain peta ini ada buku publikasi juga yang harus kita pahami untuk bisa kita melakukan pelayaran dengan aman. Ya. Ini yang disebut dengan mawar pedoman. Di setiap peta ada, ya. Setiap peta itu ada namanya mawar pedoman. Ya. Di sini ada arah utara, ya. Ada utaranya. Ya. Sini ada utara ini. Ya. Ada arah utara. Kemudian ada juga namanya utara magnet. Ya. Lihat bentuk bumi yang bulat, ya. Bulat ini kita bagi dua. Ini adalah khatulistiwanya. Khatulistiwa. Ke atas itu adalah namanya lintang utara, yang ke bawah namanya lintang selatan. Dari titik ini adalah titik 0 ke titik ini sampai ke titik kutub utara itu berapa derajat? 90. Dari titik 0 ke titik ke kutub selatan jaraknya berapa? 90 atau sebut ya. Makanya di sini ada penamaannya di peta itu namanya kalau yang sisi vertikal itu adalah namanya lintang. Ya, ada lintang kan di situ kita bisa lihat berada di lintang utara atau lintang selatan. Berarti kalau di lintang utara makin ke atas makin membesar atau makin kecil? Membesar, ya dari 0 ke 90 membesar. Jadi kalau di dalam lintang di peta itu kelihatan di situ misalnya dari 0, 1, 2, 3 membesar ke utara itu namanya lintang utara. Kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4 sampai 90 membesarnya ke selatan itu namanya lintang selatan. Itu makanya walaupun peta ini berada di utara atau selatan, Anda harus tahu ya. Padahal di sini kan nggak menunjukkan bulatan ya. Di sini ada 7, 6, 5. 5-nya di atas, makin ke bawah makin besar. Berarti di lintang selatan atau lintang utara? Lintang selatan. Jadi Tanjung Priok ini beradanya ada di lintang selatan. Artinya di bawah dari katulis. Ini yang mengenai lintang ya. Kemudian mengenai bujur ya. Bujur itu ibarat bumi, bulatnya dibagi dua. Ada namanya bujur 0. Bujur 0 itu di mana? Greenwich ya, di Greenwich. Di Greenwich dari sini ke arah timur. Itu namanya bujur timur. Dari Greenwich ke arah barat itu namanya bujur barat. Nah, batasannya sampai mana? Kayak bumi dibelah. Pada bulatan dibelah jadi dua. Jadi dari sini sampai ujung di sini berapa derajat? 180. Jadi di sini, jadi setiap bulatannya adalah 360 derajat. 360 derajat berarti dari sini sampai ke titik yang sini adalah 180. Makanya di sini yang ke timur adalah bujur timur, yang ke barat sampai 180 namanya bujur barat. Ya. Kalau di dalam petanya kita mengenal namanya NS. NS itu apa? N berarti lintang utara, north. S itu apa? South. Ya. Berarti lintang south. Yaitu misalnya ada kita mengenal misalnya 20 derajat 30 menit N. Berarti itu adalah berada di lintang utara. Nah, kemudian kalau misalnya 20 derajat 30 S berarti lintang selatan. Nah, itu untuk penamaan untuk lintang. Sedangkan untuk penamaan untuk bujur. Bujur adalah kalau timur apa timur? Bahasa Inggrisnya apa? East. Makanya kalau kita di situ Indonesia itu berada di bujur timur atau bujur barat? Bujur timur, ya. Bujur timur berarti kalau misalnya di Indonesia adalah kurang lebih 105 misalnya. 105 titik-titik apa 30 east. Berarti berada di bujur 105 berada di bujur east timur. Jadi sebelah timur daripada Greenwich. Ya. Kalau misalnya di sebelah barat namanya W atau west barat ya. Itu yang penamaan dari lintang dan bujur ya. Ini satu contoh nih. 6 derajat 30 setengah N berarti berada di lintang utara.
di lintang 6 derajat 30,5 utara ya. Kemudian kalau di bujur itu adalah penamaan is di sini ya, artinya dia berada di bujur timur 100 derajat 24,6 is. Nah, itulah untuk cara menentukan posisi atau koordinat posisi lintang dan bujur. Sekarang untuk identifikasi dari pembacaan lintang bujur ya, khususnya untuk lintang. Lintang itu bisa kita gunakan untuk menentukan daripada jarak ya, dari jarak. Jadi kita lihat di sini di lintang ya. Jadi kalau kita menentukan jarak di lintang atau di bujur? Bujur atau lintang sama enggak? Beda, makanya jangan sampai salah. Kalau kita mengukur jarak, jangan sampai di bujur, harus di sisi tegaknya. Itu menentukan jaraknya. Kalau kita lihat 1 derajat di lintang, ya. Tadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini ya. Dari sini ke sini ada berapa tadi? Berapa derajat? 90, ya. Dari 90, ya. Dari sini 90, ya. Kemudian ya, di sini ya, 1 derajat berapa menit? 60 ya, 60, 1 derajat 60 menit. 1 menit berapa jaraknya? 1 menit itu adalah 1 mil. Artinya 1 derajat itu adalah berapa mil? 1 derajat ada berapa mil? 60 menit atau 60 mil. Mil lautnya itu berapa meter? Ada yang tahu? 1852 meter. 15 sampai sini. Ini 1 menit ya. Ini belum kelihatan ini di utara atau di selatan, cuma di sini ya. Ini contohnya misalnya 15 menit ya. Saya nggak tahu lintangnya berapa ya. Ini yang 15 ke sini, ini adalah 1 menit. Setiap menit adalah 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ini adalah 1 menit. 1 menit adalah 1 mil ya. Ya. Ini adalah sekarang posisinya dari sini ke sini adalah 1 menit, 1 mil. Dari sini ke sini adalah ada 10 bagian. Jadi 1 menit itu adalah 10 bagian. Jadi kalau kita kan di sini 15, berapa ya? Berapa kan di sini? Ada 10 bagian di sini, tinggal komanya ya. Nah, seperti contoh di sini. Ini 15, 16. Berarti ini di lintang utara atau selatan ini. Ya, lintang U. Nah, ini karena 15 ke atasnya 16 membesar ke atas ya. Jadi dari 15 ke 16 adalah 1 mil atau 1 menit. Kalau 1 menit 1 mil. Dalam 1 menit adalah 10 bagian. Nah, sekarang posisi di mana? Di sini berapa di sini? Posisinya ya. Ini. 15 kemana? Berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 15,6. Berarti 14,5. Nah inilah cara membacanya di lintang. Ada paham? Paham ya? Belum jelas? Ya. Nah, bagaimana dengan bujur? Ya, ya ini lintang dulu aja. Bagaimana anunya lintang? Short ya, lintang selatan. Kalau B? Berarti 45 derajat 16,3 lintang selatan. Itu posisi B ya, lintangnya ya. Nah, sekarang untuk bujur sama sebenarnya, pembacaan sama ya. Bujur sama, cuma tadi yang lintang ini adalah untuk penentuan jarak ya. Sedangkan untuk bujur hanya membentukkan nama aja. Di sini ada bujur tuh, di sini ada misalnya 20, di sini 15. Ini lintang bujur barat atau bujur timur? Timur atau barat? Ayo, artinya berarti bujur barat. Ya. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satuan adalah 10 bagian ya kan? Setiapnya ada 10 bagian. Berarti ini 15, di sini 16. Berarti D ini berapa anunya? Bujurnya?
Berapa? Derajatnya berapa? 81 16,1 menit bujur barat. Kalau C? 81 19 kan ini 16 17 18 19,2 bujur. Nah, itulah cara kita membaca bujur ya, bujur dan lintang ya. Karena posisi suatu kapal, posisi kita titik koordinat di peta itu ditentukan oleh lintang, di sini lintang, di sini bujur ya, lintang dan bujurnya. Cara menentukan koordinat ya, koordinat lintang dan bujur di kapal ya. Cara membacanya seperti itu ya. Jadi ingat juga bahwa yang digunakan untuk menentukan jarak adalah di sisi mana? Lintang atau bujur? Lintang. Nah itu. Nah, sekarang bisa nggak menyebutkan posisi dari ini, dari kerangka kapal ini? Posisinya di mana? Lintang bujurnya berapa? Bisa nggak? Ini 25 ya di sini ya. Ini 25 derajat ini. Oke, kita ini di bujur mana nih kita? Di bujur dulu aja. Bujurnya bujur apa nih? Bujur timur ya. Karena makin ke kanan makin membesar ya. Ini 40, 50 sampai 25 derajat east. Kalau ini di lintang mana? Lintang selatan atau lintang utara? Utara. Makin ke atas makin besar kan, 50, 55, 40, 5. Nah, makin ke atas makin membesar ya. Sekarang kita jangkakan aja di sini ya. Posisi jangkanya dari sini, posisi di mana di sini ya. Berarti posisi kerangka ini adalah diringkut dari sini. Jadi pasti di atas daripada 40 menit, 25-45 menit. Nah, kalau di sini masih berapa? Dijangkakan aja di sini. Satu contoh di sini ya. Ini untuk nganu ya. Dijangka ya. Jadi di sini ya. Jangkakan baru ini geser ke bawah ya. Biasanya kalau kan lintang bujur dulu ya. Lintangnya dulu kita lihat ya. Lintang kita jangkakan dari titik sini adalah 40 derajat. Berarti kalau di sini kita jangkakan juga ya. Di sini. Dari garis 40 derajat ini ke titik mana dijangkakan berapa sini. Ya. Setelah kita jangkakan baru kita tarik di sini. Nah, berarti ini adalah 40 derajat. Ini 1 menitnya di mana nih? 1 menitnya berapa ini? Di sini kan ada 40, di sini 5. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti 1 ini adalah 1 menit kan? Jadi 1 menit di sini. Bukan tadi kan 10 bagian ya, 1 menit. Ini adalah 1 gini adalah 5 menit. Berarti setiap kotak ini berapa menit? 1 menit, ya kan? Berarti kalau di sini kita jangkakan di sini lintangnya adalah 40 derajat. Berarti berapa? 4 menit. Berarti ini 40 derajat. Lintangnya adalah posisi kerangkanya adalah di 40 derajat 4 menit. 4 menit lintang utara. Itu posisi lintangnya. Nah, bujurnya berapa? Bujurnya kita lihat di sini. Ya, kita ukurkan juga di sini. Ya, misalnya di sini ya, kita ukur. Ya, baru kita bawa ke bujur. Ya di sini. Ya, misalnya di sini ya. Posisi di sini. Berarti kita lihat di sini 50, di sini 50 menit. Ya. Jadi ada berapa di dalam satu, ini 40, ini 50, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti setiap bagian di sini adalah 1 menit. Berarti kalau di sini, berarti kalau di sini kita lihat dulu di sini berapa derajatnya? 25 derajat, 50, 1 menit. East atau west? Bujur timur atau bujur barat? East, ya bujur timur.
Nah, ini posisi daripada rek tadi. Ya, jadi kalau kita mau menentukan posisi kapal di mana ya di sini nanti anunya. Ini kebetulan ke posisi reknya di sini. Ya, paham nggak? Jadi koordinat rek ini adalah lintangnya di 40 derajat 4 menit lintang utara, bujurnya ada di 255 derajat 51 bujur timur. Ya, ini adalah untuk penentuan koordinat ya di peta ya, di peta. Ada jelas? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini mungkin kita tutup, dan kita ada tugas minggu depan ya terkait dengan bagaimana menentukan posisi di peta ya. Jadi bisa dicatat ini ya. Jadi bagaimana menentukan posisi 15 derajat 27 selatan, 104 37 timur. Kemudian yang kedua 15 derajat 24,5 selatan, 105 derajat 54,5 timur ya. Posisinya nanti bisa kan di mana posisinya ini letaknya ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, dan seandainya ada pertanyaan silakan nanti jangan segan-segan untuk bisa menghubungi saya ya. Oke, terima kasih, selamat pagi ya. Demikian pemaparan unsur pengajaran dalam persepsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya laksanakan pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar dan Navigasi Pantai. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta capaian pembelajaran yang telah ditargetkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen atas perhatian dan waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.